Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi amida khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Alhamdulillah, kali ini kita masuk ke surat Al-Mu'minun, di mana ini adalah surat yang sangat luar biasa, memberikan kita kabar gembira bagaimana menjadi orang-orang yang beruntung. Di ayat pertamanya, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun, sungguh sangat beruntung orang-orang yang beriman itu. Jadi ada 3 level. Yang pertama adalah orang yang bodoh, orang yang jahil. Orang yang bodoh ini bisa dikalahkan oleh orang yang pintar, orang yang cerdas. Nah, orang cerdas itu juga bisa dikalahkan oleh siapa? Oleh orang yang beruntung. Jadi untuk bisa beruntung tidak harus selalu cerdas. Ya, yang penting untung aja dia, gitu. Nah, jadi orang yang beruntung itu di atas orang yang dua tadi, gitu. Nah, Allah memerintahkan kita untuk selalu menjadi orang yang beruntung. Dan ini ayatnya banyak sekali. La'allakum tuflihun, la'allakum tuflihun, banyak sekali. Ya. Diawali dari surat Al-Baqarah saja, itu kita diperintahkan untuk menjadi orang yang beruntung. Gitu. Beruntung itu nggak kerja aja untung, gitu. Kerja juga untung. Nah, gitu. Jadi ya apa aja bukan caranya, gitu. Yang penting dia beruntung. Nah, dan Allah memerintahkan kita untuk menjadi orang beruntung. Nah, bagaimana agar kita bisa beruntung? Dan beruntung ini beruntung di dunia dan juga di akhirat. Di surat Al-Mu'minun ini dijelaskan sampai 11 ayat, ya, untuk menjadi orang yang beruntung. Dan di sini kita pentingnya memiliki al-falah winning mindset. Jadi cara berpikir orang-orang yang sukses, orang yang menang, orang-orang yang beruntung. Nah, seperti apa orang berfalah itu, aflahal mu'minun itu. Nah, menariknya, kenapa Al-Quran itu mengungkapkannya aflaha, sangat beruntung. Falah itu kan sering diucapkan di dalam azan. Hayya 'alas shalah, ayo orang salat. Nah, jadi semua azan kalimat-kalimatnya itu dijawab dengan kalimat yang sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya juga Allahu Akbar juga. Begitu syahadat, jawabannya juga syahadat. Begitu hayya 'alas shalah, jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Kita langsung fana, tidak ada kita, yang ada hanya Allah. Kita tidak punya kekuatan, tidak punya daya apapun kecuali dari Allah semuanya. Itu di ayat sholat saja kita la haula wala quwwata illa billah. Untuk apa sholat? Hayya 'alal falah. Ayo kita jadi orang yang falah, orang yang beruntung. Al-falah ini kata ulama itu mengungkap 2 makna. Sebenarnya banyak, ya, ada sampai 27 makna. Yang saya pernah pelajari itu sampai 27 makna. Nah, di antaranya ada 2. Pertama adalah al-falah itu dia sa'adah, gitu, bahagia, gitu. Nah, orang yang beruntung pasti bahagia. Dan juga orang beruntung itu adalah orang yang najah, orang yang sukses. Jadi ada najah was sa'adah, sukses dan bahagia. Ada yang sukses tapi nggak bahagia, ada tuh ya. Ada yang bahagia tapi nggak sukses-sukses.
Ada juga tuh. Ada juga yang nggak bahagia, nggak juga sukses. Nah kita diperintahkan oleh Allah untuk sukses dan bahagia, dua-duanya. Nah dengan satu kalimat yaitu al-falah. Al-falah ini itu juga diartikan dengan al-muflih. Al-muflih ini adalah petani. Gitu. Nah petani itu disebut dengan orang yang beruntung. Karena ternyata untuk mencapai keberuntungan itu prosesnya juga luar biasa. Dari mulai pilihan bibitnya, pilihan tanahnya, pilihan pupuknya, bahkan pilihan iklimnya, musim hujan atau musim panas. Nah, itu bisa salah tuh. Gitu. Kalau salah kita nanam, salah musim bisa salah jangka panjang kan gitu ya. Nah jadi seperti sawit misalnya, kalau ditanam di musim kering, itu menderita 30 tahun gitu. Makanya sawit itu ditanam di musim hujan gitu. Perjuangannya luar biasa tuh gitu. Hektaran lagi kan gitu. Jadi nggak sembarangan gitu ya. Dari pilihan bibitnya, pilihan pupuknya, pilihan tanahnya, pilihan iklimnya juga gitu. Nah itu juga sangat menentukan. Belum lagi setelah itu nungguin, kemudian dipupuk lagi, didoakan, disayang-sayang lah gitu kan. Baru 5 tahun kemudian baru bisa menghasilkan panen gitu. Makanya al-mufli gitu, para petani itu orang yang sangat kenal dengan tanamannya gitu. Orang yang pandai merawat itu para petani itu. Jadi bersyukur ya Bapak Ibu kalau jadi petani ini ya di sini. Itu sangat luar biasa tuh. Itu bisa merawat, memilih bibitnya, merawatnya sampai memanennya. Nah, itu bukan proses yang instan. Semua prosesnya panjang, gitu. Dan mengerahkan pikiran kita, itu mengerahkan kecerdasan otomatis ya, informasi, belajar, gitu kan. Dan juga bahkan mengerahkan tenaga kita, fisik kita, menguras energi kita, bahkan menguras uang kita, modal juga kan gitu. Jadi makanya kenapa para petani disebut al-muflih gitu ya. Nah dan di sini jadi satu kata yang sangat luar biasa, qad aflahal mu'minun gitu. Nah ini dikaitkan dengan orang yang beriman gitu. Nah lebih beruntung lagi orang-orang yang beriman gitu. Orang yang menjalani gitu dengan penuh keimanan, penuh keyakinan gitu, kepercayaan kepada Allah pasti sangat beruntung. Aflaha gitu. Jadi ini isim tafdil namanya gitu. Ada kabir, ada akbar gitu. Ada yang besar, ada yang lebih besar. Dan ini ada falah, ada aflaha gitu. Itu lebih beruntung. Siapakah mereka-mereka yang beruntung ini? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi yang pertama itu adalah yang ketika sholatnya khusyuk. Nah bagaimana agar sholatnya khusyuk? Sholat khusyuk itu diawali bukan ketika takbiratul ihram, tetapi dimulai dari berangkatnya. Berangkat kita mau sholat dari rumah itu ke masjid, itu sudah fokus mau sholat gitu kan. Nah itu sudah insya Allah membuat kita bisa khusyuk. Kemudian kita wudhu, apalagi kalau wudhunya di rumah kan gitu ya. Karena sudah mulai fokus tuh, pengen sholat kan gitu ya. Mau sholat itu sudah mulai khusyuk tuh. Wudhunya juga dinikmati, disela-selai jarinya, rambutnya, telinganya gitu ya, semuanya gitu. Nah ini menunjukkan bahwa kita mulai memfokuskan kepada Allah. Apalagi disadari bahwa setiap tetesan itu menggugurkan dosa-dosa kita. Nah itu kita sudah mulai khusyuk. Begitu takbir Allahu Akbar, nah itu syarat sah sholat itu adalah wudhu, kemudian dimulai satu dan mulai takbir, gitu. Kemudian kita khusyuk menikmati bacaannya, bahkan menikmati makna dari bacaan itu sendiri, gitu. Dari awal sampai akhir kita nikmati bacaan-bacaannya, itu luar biasa. Makanya pentingnya, karena kita bukan orang Arab, maka kita penting untuk membaca terjemahnya, gitu. Terjemahnya apa sih, gitu kan? Nah, kita perlu belajar sedikit demi sedikit apa itu, gitu, sehingga kita bisa khusyuk. Itulah orang yang beruntung yang pertama. Jadi orang yang beruntung yang pertama adalah
alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu mereka yang meninggalkan kesia-siaan, sesuatu yang bagi mereka tidak ada faedahnya ditinggalkan. Nah, ini orang-orang yang beruntung. Artinya apa? Mereka fokus pada yang produktif, mereka fokus pada yang menghasilkan impact atau manfaat yang nyata, ya. Mereka fokus pada yang sifatnya itu menghasilkan juga pahala. Jadi produktif, menghasilkan pahala, gitu, dan juga menghasilkan kebermanfaatan. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya. Nah, yang kedua ini, gitu, meninggalkan sesuatu yang sia-sia, diantaranya adalah ngomongin batur, ya, tinggalkan, gitu kan. Kemudian kita kecewa, aku udah tinggalkan. Emang segalanya sudah ditetapkan oleh Allah, gitu ya. Udah tinggalkan. Emang paling enak sih, gitu ya. Gitu. Makanya di surat Al-Hujurat itu kan membicarakan orang lain seperti memakan daging saudaranya, kan, gitu. Gitu, saking enaknya, gitu ya. Nah, tapi ternyata tidak enak, gitu ya, makan daging manusia soalnya, gitu. Gitu. Nah, daripada kita sia-sia hal seperti, tinggalkan aja. Kita fokus yang produktif, gitu. Cari alihkan, gitu kan. Nah, jadi mengalihkan sesuatu pada yang produktif, gitu, itu sangat luar biasa. Efeknya apa? Efeknya nanti di yang ketiga, gitu. Udahlah kita sholat yang khusyuk, kita tinggalkan yang sia-sia. Artinya apa? Kita produktif. Kalau kita produktif, maka hasilnya yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Kalau produktif menghasilkan cuan. Kalau menghasilkan cuan, menghasilkan uang, maka dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau kita nggak produktif, irah zakatnya, nggak menghasilkan terus, kan, kita habis terkuras energi kita. Maka alihkan aja segera kepada yang sifatnya produktif agar kita bisa mengeluarkan zakat. Nah, zakat ini, ya, itu beda dengan sedekah. Zakat, kalau sedekah itu sifatnya sosial, kalau zakat ini sifatnya wajib, ya, harus dikeluarkan, gitu. Karena semacam ini adalah pajak spiritual, ya. Pajak itu kudu dikeluarkan, gitu. Kenapa? Karena zakat itu dia mensucikan diri kita, gitu. Nah, kalau kita ingin sucikan diri dan juga harta kita, keluarkan zakatnya. Emas, keluarkan zakatnya. Kemudian hasil pekerjaan kita, keluarkan zakatnya, gitu. Nah, tapi kalau kita ingin melipat gandakan, gitu, harta kita, itu bukan dengan zakat. Zakat itu untuk menjagain kita. Tapi kalau untuk melipat gandakannya, itu harus keluarkan sedekahnya. Jadi kalau mau bersih, kalau zakatnya, mau ditambah lagi, gitu, harta kita, keluarkan sedekahnya. Jadi dua-duanya harus keluar, gitu. Nah, zakat dan sedekah, gitu. Kalau sedekah sifatnya sosial, gitu. Zakat pun memang dalam Islam itu juga tidak sifatnya tidak mutlak untuk seluruh umat Islam, tidak, gitu. Hanya mereka yang muzakki, dan pilihannya hanya dua, muzaki atau mustahik, gitu. Orang yang wajib mengeluarkan zakat atau orang yang menerima, gitu. Nggak bisa dua-duanya tuh, gitu. Harus salah satunya. Kalau jadi mustahik, sudah jadi mustahik aja. Kalau jadi muzaki, jadilah muzaki. Makanya ketika dulu di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ya, saking semua orang yang di Madinah, di seluruh negeri yang dia kuasai, karena kekuasaan Umar bin Abdul Aziz itu sampai ke gerbang Prancis, ya, kekuasaan itu, bahkan sampai ke Afrika. Afrika waktu itu adalah Somalia. Somalia yang dikuasai oleh Umar bin Abdul Aziz, gitu, dipikirnya itu adalah sangat membutuhkan materi, sehingga karena banyak orang yang berzakat, udah kita subsidi aja ke negeri Somalia. Begitu sampai orang-orang Arab utusan dari Umar bin Abdul Aziz ini ke Somalia, mau ngasih bantuan kita hasil zakat, gitu. Ternyata orang Somalia juga menolak zakat. Kenapa? Karena bagi mereka, kami bukan mustahik, kami juga muzaki,
ternyata orang kaya juga. Oh iya. Gitu. Orang Afrika dulu tuh kaya-kaya, gitu, luar biasa. Gitu. Jadi ketika keadilan itu ditegakkan, gitu, maka terjadilah kekayaan yang merata. Tapi memang hukumnya kehidupan itu harus ada di atas dan ada yang di bawah. Gitu. Kalau semuanya kaya semua, gitu, tetap hukum namanya juga dunia. Dunia ini selalu ada dualisme. Ada yang kaya, ada yang miskin. Maka Umar bin Abdul Aziz dia memilih saya sendirian yang miskin. Maka seluruh rakyatnya dibuat kaya. Makanya beliau berpuasa selama 2 tahun lebih itu rakyatnya kaya raya, gitu kan, dia sendiri yang miskin. Jadi sampai dikisahkan bahwa beliau itu bajunya lebar besar karena perutnya gendut, gitu. Ini sosok ulama jadi pejabat, gitu ya, jadi khalifah, gitu kan. Waktu jadi gubernur Madinah itu menterengnya luar biasa, wanginya luar biasa, sampai 7 meter itu masih wangi. Bekasnya tuh kalau dia jalan masih kabur gitu. Umar bin Abdul Aziz itu. Begitu jadi khalifah, gitu kan. Nah beliau meninggalkan kemewahan tadi, gitu. Meninggalkan kemewahan, dan apa yang terjadi setelah dia meninggalkan kemewahan, rakyatnya jadi kaya raya. Tapi kalau sebaliknya, pejabatnya kaya raya, pasti rakyatnya Sengsara. miskin, sengsara. Gitu. Jadi memang harus ada dipilih nih, siapa mau kaya raya nih. Kalau mau mengkayakan rakyatnya, maka jadilah pejabat. Maka itu jangan mencari kekayaan. Kalau mau cari kekayaan mah jangan jadi pejabat, jadi pengusaha aja, kaya raya tuh. Tapi kalau mau jadi pejabat, gitu kan, salah kalau mencari kekayaan. Gitu. Dia mau berjuang untuk rakyat kecil, gitu. Karena mustajabnya doa itu, kata Rasulullah, itu ada pada rakyat kecil. Gitu. Nah, maka beruntunglah ketika kita memiliki pemimpin yang membela rakyat kecil. Gitu. Jadi, maka pejabat itu kalau mau jadi pejabat, ya fokuslah melayani rakyat kecil. Gitu. Rakyat besar mah sudah bisa melayani dirinya sendiri, udah kaya raya. Yang susah ini, gitu. Nah, ini yang penting ya. Jadi, ketika ada dualisme ini, maka insya Allah, gitu ya, ada muzaki, ada mustahik, gitu. Nah di sini ketika kita muzaki itu juga memang ada ukurannya, ya, ada ukurannya. Kalau sekarang saya kurang tahu ukurnya gimana begitu, karena harga emas saja sudah di angka 2 juta lebih. Dulu waktu masih di angka 900 ribuan, gitu. Itu angka di sekitar keluar zakat itu di angka 60 juta. Kalau tabungan kita udah 60 juta, baru keluaran zakatnya, gitu. Zakat mal ya, gitu. Itu 60 jutaan tuh. Kalau sekarang mungkin ya 120 juta baru keluarkan zakatnya. 800. Itu tuh tabungan, dan kita nggak punya hutang konsumtif, gitu. Bukan gharimin. Kalau kita masih berhutang untuk makan saja harus berhutang, gitu. Nah, kita nggak wajib keluar zakat, gitu. Itu pun harus sudah 1 haul, udahnya mencapai nisab, ya, gitu. Kemudian udah mencapai haul 1 tahun, tabungan udah mencapai itu. Kalau tabungan nggak nyampe karena diputar terus ke usaha, itu tidak kena zakat mal, gitu. Itu nggak kena zakat karena diproduktifkan, gitu. Sehingga menyerap tenaga kerja baru lagi. Nah itu cara mensucikannya begitu, rekrutmen lagi, gitu, mempekerjakan banyak orang, manfaat dari harta yang kita miliki itu. Makanya tidak boleh harta itu bertahan di 1 orang, itu harus diputar, yudawiluha, kan gitu, berputar di kalangan masyarakat. Kalau sudah diputar nggak kena zakat, gitu. Nah memang ada kalau kena lagi ketika memang sudah nisabnya lebih dari angka 120-an misalnya, gitu ya. Kita kalau dirupiahkan, tapi ukurannya pakai ukuran emas, gitu ya. Nah itu ketika tabungannya sudah lebih dari itu maka keluar zakatnya. Kalau tidak ya tidak akan keluar, gitu. Kecuali zakat fitrah, itu semua kaum muslimin harus mengeluarkan fitrah, kan gitu ya. Dan itu pun ada ukurannya, gitu, ada ukurannya.
Nah, tidak harus sudah mencapai tabungan, karena itu bukan urusan tabungan, tapi tentang fitrah kita. Itu pun khusus spesial di bulan Ramadan, ya. Nah, jadi kalau kita beriman kepada Allah, kemudian kita sholat yang khusyuk, kemudian kita meninggalkan yang sia-sia, fokus menjadi orang yang produktif, insya Allah bisa mengeluarkan zakat. Kalau sudah sholatnya khusyuk, produktif, kemudian bisa mengeluarkan zakat, pantas kalau bisa menikah, kan gitu. Walladzina hum li furujihim hafizun, gitu kan. Jadi jaga harga dirinya, jaga kemaluannya, gitu. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, gitu. Nah, kecuali kepada istri-istri mereka atau kepada budak-budak mereka. Zaman dulu itu ada perbudakan. Apakah zaman sekarang ada? Masih lagi, ya. Ketika ada penjajahan di sebuah negara, orang-orang itu diperbudak. Nah, kita boleh membebaskan itu dengan cara menikahinya, gitu. Nah, dengan cara menikahinya, karena itu sama dengan mengangkat derajat wanita, gitu. Famani bertawa wara dzalika fa ulaika humul aadun. Yang tidak boleh itu adalah pacaran, main selingkuh, main di belakang, itu nggak boleh, gitu kan. Orang yang mencari di belakang itu, gitu, fa ulaika humul aadun, itu orang di luar batas, gitu. Nah, itu yang nggak boleh, gitu. Punya selingkuhan, punya will, gitu, wanita idaman lain atau pil, ya, pria idaman lain, itu yang nggak boleh, gitu. Nah, jadi di sini harus terang-terangan, tidak main wara'a, tidak main belakang, kan gitu ya. Nah, inilah sampai ini 3 ayat ya tentang masalah pernikahan ini, gitu, menjaga kemaluan ini. Karena ini syahwat, gitu, syahwat manusia, kan gitu ya. Itu tentang harga diri laki-laki dan juga perempuan, gitu. Nah, kalau bisa menjaga syahwatnya ini, gitu, itu bisa dipastikan mereka adalah orang-orang yang beruntung, gitu. Nah, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Nah, ini yang kelima nih, gitu. Jadi setelah mereka itu jaga khusyuk dalam sholatnya, yang kedua juga produktif, yang ketiga itu mengeluarkan zakatnya, yang keempat itu menikah, gitu. Nah, maka yang kelima adalah mereka menjaga amanah dan janji-janjinya, gitu kan. Jadi jaga amanah, apa yang dipercayakan tidak mengkhianatinya, dan juga pernah menyampaikan janji-janji, maka tunaikan janji-janji itu, gitu. Wa ahdihim ra'un, tunaikan, kan gitu, dijaga, gitu, yang pernah menjanjikan. Kalau kita misalnya ada hutang jatuh tempo, sampaikan. Kalau udah jatuh tempo harus sudah dibayar. Enggak sanggup, sampaikan juga. Belum sanggup untuk membayar, sampaikan, kan gitu. Nah, jadi agar apa? Disinilah kunci dari kepercayaan. Kalau kita bisa menjaga kepercayaan manusia, maka itu sama dengan menjaga kepercayaan Allah. Kalau kita bisa menjaga yang kecil, Allah juga akan memberikan kepercayaan lagi, gitu kan. Tambah di yang kecil dijaga, gimana yang besar, kan gitu ya. Nah, jadi dan Allah itu tahu takaran kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberani beban seseorang ya lebih dari kekuatannya. Nah, ini yang kelima. Jadi kalau misalnya kita pernah ada janji-janji pilkada, gitu ya, gitu. Nah, tunaikan tuh. Dulu pernah janji apa, gitu kan. Jangan sampai ada janji-janji bohongnya terus, gitu kan. Karena kebohongan itu akan bisa ditutupi dengan kebohongan baru, gitu kan. Jadi kalau berbohong ya akan bohong terus. Bahkan gitu di Al-Quran itu ya, sampai di yaumil hisab, namanya munafikun atau orang pembohong itu, dia juga akan ngebohong deh, gitu. Jadi itu tabiat itu dari dunia sampai ke akhirat, ke bawah tuh. Jadi nggak ada tobatnya. Makanya kenapa munafik itu ya, orang munafik itu dia fidatul asfal, gitu, di dasar neraka, gitu, paling dasarnya, gitu kan. Karena memang nggak bisa dibersihkan, gitu. Makanya kebohongan ya
Ya kalau itu udah karakter yang karakter tuh nggak bisa diubah tuh. Kecuali orang itu bertaubat ngaku gitu. Iya, saya sudah malu, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi gitu kan. Gitu. Tapi kalau dia taubat sambal gitu ya, nggak bohong, terus dia berjanji gitu, ya nanti saya akan berbohong lagi. itu yang bahayanya ya, gitu. Nah, jadi makanya kalau kita punya janji ya, tunaikan janji. Kalau kita ada amanah, tunaikan amanahnya. Kemudian yang keenam ya, dari ciri orang yang beruntung itu adalah walladzina hum ala sholawatihim. Nah, kalimatnya bukan sholatihim, tapi sholawatihim. Ini ada dua arti. Sholat di sini bisa artinya adalah sholat, atau sholat di sini artinya adalah sholawat. Gitu. Menjaga sholat-sholatnya dan juga menjaga sholawat-sholawatnya. Gitu. Karena Allah Rasulullah menyampaikan tentang sholat dengan kalimat sholawat. Gitu. Jadi kenapa? Karena sholatnya yang banyak. Jamak dari sholat adalah sholawat. Gitu. Tapi juga di dalam ayat yang lain Allah juga mengistimewakan zikir sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yushollun itu juga disebut dengan sholat, tapi juga diartikan sholawat. Kan itu. Yusholluna 'alan nabi. Tapi kita dalam hal ini tidak sholat pada Rasulullah, tetapi menyampaikan sholawat. Gitu. Yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Nah, ini saking istimewanya ya sholawat ini, itu didekatkan dengan ayat berikutnya. Orang yang rajin sholawat, masya Allah ya, walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, jaga aja sholawatnya. Ulaika humul warithun, mereka adalah para pewaris. Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun, mereka adalah para pewaris surga Firdaus. Bapak Ibu pengen jadi ini pewaris surga Firdaus? Mewarisi rumah mewah? Pengen nggak? Di dunia dikasih rumah mewah, mobil mewah, sawah mewah, uang banyak, seru nggak tuh? Pengen ya di dunia aja gitu. Komode di akhirat, gitu ya, gitu. Nah, makanya mereka yang salawat itu luar biasa, sangat istimewa. Sampai ada kisah ya, seorang ibu-ibu meninggal, kemudian anaknya bermimpi, gitu, mimpi ketemu ibunya yang baru meninggal. Di mimpi itu anaknya bertanya, ibu gimana kabarnya di alam sana? Si ibu tuh cerita kan, gitu. Saya begitu dikuburkan, gitu kan, itu malaikat mungkar nakir nggak datang. Nah, sedangkan diri saya sudah masih dikafani, kemudian dibuka aja sendiri karena sudah berjam-jam. Kemudian kakinya nendang tanah, ternyata tanahnya ambrol. Begitu dia ambrol, kok tempatnya udah beda, bukan dunia biasa. Alamnya sudah sangat indah sekali, dan ternyata di sana banyak bidadari, wanita cantik, gitu kan. Kemudian dia bertanya, gitu, ini di mana? Ini di surga katanya, gitu. Lah, bukannya aku harus bertemu dengan mungkar nakir? Kata para bidadari surga tuh, kamu nggak mungkin balik lagi. Kamu sudah di sini, gitu, nggak mungkin balik lagi ke alam kubur, gitu. Nah, kenapa gitu? Karena kamu sering bersolawat. Nah, itu hebatnya solawat, itu bisa langsung masuk ke surga, gitu. Jadi lewat tuh, gitu, alam kubur langsung ke surga, gitu. Nah, makanya di sini walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, jaga aja salawatnya, ya. Mau 1000 kali jaga, ya. Mau berapapun jaga. Kalau kita sanggupnya 10 kali, 10 kali lah, gitu, rutinkan. Tambah lagi 100 kali, 100 kali, riaturkan, latih lagi lebih banyak lagi sampai sebanyak-banyaknya. Kenapa sebanyak-banyaknya? Karena kata Rasulullah, orang yang dekat denganku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak salawatnya kepadaku.
Tapi kalau salawatnya sedikit ya mungkin paling jauh. Ya, sedangkan yang selamat itu Bapak Ibu ya, ini kan Rasul di tengah nih, dikumpul banyak orang gitu ya, dan itu miliaran ya yang bersalawat itu banyak orang gitu. Kalau kita yang paling ujung kira-kira nih deket jurang gitu kan, masih deg-degan kan, makanya kita berlomba-lomba yang paling banyak gitu, biar kita dekat dengan Rasul. Kalau udah dekat, aman nggak posisinya? Aman, karena nggak di pinggir jurang gitu. Nah, agar banyak ya, ini Rasulullah ngasih cara biar cepat dan banyak gitu ya. Karena kalau salawat Jibril saja, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, masya Allah itu menghabiskan berjam-jam. Ya. Rasulullah itu ngasih cara cepat, rumus cepat. Nah, di antara rumus cepat apa yang Rasul ajarkan? Itu ketika Rasulullah itu menemui istrinya, ya mau ke masjid gitu kan. Istrinya sedang di atas sejadah, ya kalau nggak salah Ummu Salamah ya. Nah, kamu sedang apa? Zikir ya Rasulullah, gitu. Saya salat di sini aja. Rasulullah salat di masjid, beres salat, kemudian syuruk, kemudian duha, kemudian balik lagi. Ternyata istrinya masih di atas sejadah. Kemudian kata Rasulullah, kamu dari tadi masih di sini? Iya masih di sini ya Rasulullah. Apa yang kamu lakukan? Zikiran. Mau nggak aku ajarkan? Gitu. Satu kalimat zikir ini bisa mengalahkan zikirmu yang banyak tadi. Tuh, satu kalimat tuh. Apa itu? Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Jadi tasbih dan tahmidnya sebanyak makhluk yang Allah ciptakan. Makhluk yang Allah ciptakan banyak kan? Banyak. Manusia aja ada berapa miliar, tanah itu ada berapa butir, kan gitu ya. Kuman-kuman ada berapa triliun. Wah banyak banget lah, sebanyak makhluknya Allah. Dan itu bukan hanya di planet bumi aja, di planet-planet yang lainnya juga sama, kan gitu. Sebanyak itulah gitu. Belum lagi langitnya, belum lagi ternyata kalau Allah menciptakan langit-langit di tempat lain gimana, kan gitu ya. Gitu. Karena kitanya setitik debu aja kita mah, kan gitu. Dan ciptaan Allah sangat banyak sekali, ya kan? Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi, dan seridhonya Allah, wa zinata arsyihi, dan seberat arsy Allah. Arsy beratnya luar biasa. Kata Rasulullah, lapisan arsy itu adalah air. Sedangkan di hadis Rasulullah sendiri bisa dikatakan bahwa bumi ini bagaikan cincin yang dilempar ke padang pasir jika dibandingkan dengan langitnya Allah. Dan langit pun bagaikan cincin yang dilempar ke padang pasir. Langit yang seluas itu, gitu kan, 7 lapis langit, gitu. Itu ternyata bagaikan cincin jika dibandingkan dengan kursinya Allah. Dan kursinya Allah pun bagaikan cincin yang dilempar kepada pasir jika dibandingkan dengan arsy Allah. Jadi arsy luas luar biasa. Ada istana besar gitu ya. Kemudian ada kursi. Di kursi itu ada debu segede langit gitu kan. Kemudian dalam debu itu ada debu lagi segede gitu. Jadi kita tuh bagaikan debu. Gitu. Bagaimana kalau Allah menciptakan debu-debu yang lainnya? Kemudian kursi-kursi yang lainnya, Allah Akbar. Karena masa dari istana yang seluas itu cuma satu kursi. Kosong melongo nggak mungkin. Apalagi ini ada lapisan air kan gitu ya. Itu artinya apa? Kita itu hidup dalam gelembung kan gitu. Karena gelembungnya banyak. Gitu. Kalau gelembungnya banyak gimana? Dan Allah itu menciptakan semua itu sangat detail sekali. Ya. Nah, di sini kalau di ayat Al-Mu'minun ayat 17 ditegaskan, walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq, dan sungguh kami menciptakan di atas kalian sab'a tariq, 7 lapisan. Wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin, dan kami tidak lalai dengan penciptaan kami. Jadi Allah perhatikan semua ciptaan di lapisan-lapisan itu. Jadi tidak hanya diri kita yang diperhatikan, tapi juga semuanya. Dan kita merasa Allah, kita paling diperhatikan oleh Allah. Yang lain juga sama, kan gitu ya. Gitu. Nah ini ya. Jadi, doa seperti tadi, gitu. Coba diterapkan pada salawat kita.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Nah, berarti jumlah salawat itu ya sebanyak itu. Sebanyak makhluknya Allah, sebanyak ridhonya Allah, seberat arsy Allah, dan wa midada kalimatihi, sebanyak sejumlah kalimat-kalimatnya Allah. Kalimat Allah itu bukan hanya Al-Quran saja. Allah berfirman ke banyak makhluk. Allah juga berdialog, karena Allah itu adalah mutakallim, sering ngobrol. Nah ini ya. Dan jadi kalau Allah sering berbicara begitu, itu sejatinya itu terus-terusan. Gitu. Jadi sejumlah kalimatnya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Ini sholawat kita perbanyak gitu, dengan cara yang cerdas. Dengan cara yang cerdas. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Nah, itu langsung penuh tuh gitu kan, salawatnya sebanyak itu. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau kita sudah rajin salawat ya? Ulaika humul warithun. Mereka lah para pewaris. Pewaris apa? Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya, tidak akan mati. Jadi kalau sudah di dalam surga, insya Allah kita kekal. Yang kita harapkan adalah kita masuk surga tanpa direbus di neraka. Itu yang kita harapkan ya. Makanya bagaimana bisa seperti ini ya? Nggak ada cara lain, kita hanya minta rahmat Allah aja. Karena mengandalkan amalan kita tidak seberapa, tidak ada apa-apanya. Kita hanya minta aja rahmat Allah, kita kasih sayangnya Allah. Kalau Allah sayang, mah pasti spesial. Gitu. Kalau Bapak Ibu kalau sayang ke anak pasti dispesialkan. Kalau anak takut mungkin bisa digeser kan gitu. Tapi kalau sayang ke anak sendiri pasti spesial. Nah sama Allah juga kalau sudah sayang dengan kita pasti dispesialkan. Walaupun kita pikir ini amalan kita mah gak ada apa-apanya gitu. Kita hanya beramal hanya memantaskan aja agar Allah menolong diri kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya menjadi orang-orang Allah yang beruntung dan juga kita beruntung di dunia dan juga di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.